Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sekarang Losen tidak bisa lagi mundur. Dia telah mendorong ke sudut mati, menatap Zhou Bufan berkerut, mengawasinya dan tombak putihnya sendiri menjadi satu. Kemudian mencekik ke arahnya. Langkah ini untuk membunuh langkah Fetian Yasa sangat kuat, dan Loseng telah melihatnya sebelumnya. Meskipun kekuatan pertahanan tubuh senjata roh Loseng sangat kuat, menurut perkiraan Loseng itu mungkin sedikit lebih buruk daripada Fetian Yasa yang telah diubah. Karena putaran hantu senjata berputar, ini dapat membunuh Fetian Yasa. Saya sangat mengagumi kemampuan makhluk bawaan untuk mencapai tingkat seperti itu. Tetapi anak ini seharusnya tidak sebanding dengan tombak Zhou Bufan, kata seorang elit Istana Awan. Zhou Feiling yang menyaksikan pertempuran di sebelahnya tertawa. Omong kosong, dan meskipun jurus ini adalah kartu Tur Bufan, itu bukan jurus pembunuh terkuatnya. Jika Puan menggunakan tembakan penghancur, saya khawatir bahkan saya memblokirnya dengan hati-hati. Anak ini memang memiliki modal arogan, tapi sayangnya dia terlalu cemas. Dan ketika dia melangkah ke alam dewa penerangan, saya khawatir dia benar-benar dapat menyapu kita. Elit Yundian lainnya juga memandang Loseng dengan ekspresi yang rumit. Langkah pedang yang baru saja ditunjukkan Loseng sudah meyakinkannya. Memutar dewa hantu tombak putar. Tombak Zhou Bufan datang ke arah Loseng hampir dalam sekejap mata, dan ujung tombak yang berputar dengan kecepatan tinggi membentuk pusaran yang megah, yang sepertinya mampu memutar segala sesuatu di dekatnya menjadi bubuk. Pada saat ini, ekspresi Loseng tiba-tiba bergerak, dan sedikit cahaya ungu kehitaman bersinar dari ujung pedang peminum darah. Dan cahaya itu adalah esensi sejati iblis surgawi Loseng. Kemudian pergelangan tangan Loseng berputar sedikit, dan pedang peminum darah mengikuti pergelangan tangan Loseng, menggambar lingkaran sempurna di udara. Pada saat yang sama, esensi sejati iblis surgawi mulai berputar terus-menerus di sepanjang lingkaran ini. Saat pergelangan tangan Loseng berputar lebih cepat, lingkaran itu berputar lebih cepat, dan segera roda pengetahuan muncul di depan Loseng. Meskipun Zhou Bufan melihat cincin hitam itu, dia tidak meragukannya. Hantu pemintal tombak miliknya begitu kuat sehingga tidak peduli apa yang berdiri di depannya. Itu akan hancur berkeping-keping. Dan ini adalah pertemuan 10 penurunan satu kekuatan. Tidak peduli betapa cerdiknya metode Loseng, itu hanya bisa menjadi tipuan dalam menghadapi kekuatan absolutnya. Tetapi ketika ujung tombak Zhou Bufan baru saja menembus cincin hitam, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang lebih kuat, mendorongnya untuk berputar. Dan pada saat yang sama, ujung tombaknya juga melekat erat pada cincin hitam. Apa yang terjadi? Zhou Bufan tiba-tiba merasa pusing. Dia menggunakan tombak berputar dengan kecepatan tinggi, tetapi cincin hitam ini tiba-tiba meningkatkan kecepatan putarannya beberapa kali. Pada saat ini, para elit Yundian yang menonton juga memperhatikan sesuatu yang aneh. Awalnya, mereka mengira itu adalah tindakan yang disengaja oleh Zhou Bufan. Lagi pula, semakin cepat kecepatan putaran senjata Zhou Bufan berputar, semakin besar kekuatannya. Tapi sekarang Zhou Bufan berputar terlalu cepat, bukan? Karena kecepatan putarannya terlalu cepat, mereka tidak bisa melihat ekspresi Zhou Bufan dengan jelas. Karena kecepatan putarannya yang tinggi, seluruh tubuhnya tampak seperti benda putih berkilauan. Memutar tubuhnya seperti ikan mas perak. Pada saat ini, Loseng memiliki senyum di wajahnya. Melalui hari-hari latihan ini, dia menjadi mahir dalam beberapa karakteristik dari roda pembunuh ini.
Trik pertama dari roda kehidupan dan kematian Wansa tampaknya adalah membangun roda Yuan asli yang berputar dengan kecepatan tinggi. Dan kemudian roda Yuan asli yang berputar ini dapat menyerap semua yang melewatinya dan kemudian meluncurkannya. Prinsipnya, Loseng tidak dapat menjelaskan dengan jelas. Lagi pula, Loseng belum berlatih roda hidup dan mati. Dia hanya berlatih roda pengetahuan untuk mengambil bentuk. Jadi dia hanya menebak apakah roda pengetahuan dapat menyerap senjata Zobufan. Jadi dia menggunakan jurus ini. Jika roda pengetahuan tidak dapat menahan senjata Zobufan, dia akan segera merespon memanggil pedang raksasa Kaisar Griffin dan Yaoye. Kemudian gunakan pedang raksasa untuk memblokir tembakan. Namun sebagian besar murid Yundian telah melihat pedang raksasa itu di jalan ujian. Jika dilepaskan dengan santai, itu masih akan sedikit merepotkan. Hanya saja Loseng tidak menyangka efek dari roda pengetahuan ternyata sangat bagus. Setidaknya Zobufan tampaknya sedikit menyedihkan sekarang. Saat angin bersiul bertiup melewati telinga Zobufan dan kecepatan putarannya menjadi lebih cepat, hampir berhenti. Dia tidak bisa turun karena kecepatan putarannya terlalu cepat, yang membuat dia sedikit bingung. Tetapi karena kecepatan putarannya terlalu cepat, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa bertahan ke senjata putihnya dengan erat dan tidak pernah melepaskannya. Melihat itu, beberapa elit Yundian menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi di depan mereka. Yo Feling secara alami tidak dapat melihat bahwa cincin hitam yang digunakan oleh Loseng adalah roda kehidupan dan kematian Kaisar Griffin. Tetapi dia merasa situasi Zobufan sangat merepotkan sekarang. Jadi dia berkata dengan dingin, "Sudah cukup, lepaskan! Lepaskan Zobufan!" Loseng menutup telinga, tetapi mencibir. Bukannya dia tidak memiliki tangan atau kaki, dia dapat memilih untuk melepaskan. Memang benar, roda pengetahuan Loseng hanya menarik tombak Zobufan, namun tidak menarik tangan dan kaki Zobufan. Selama dia bisa melepaskan senjatanya dan dia bisa keluar. "Saya menyuruh Anda melepaskan," Yo Feling berkata dengan suara dingin, memegang tombak berwarna darah dan ingin melakukannya juga. "Ya, demi keluarga Zuo Anda yang tak tahu malu, saya akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun seseorang tidak bisa mengalahkan dua orang." Loseng tersenyum dingin, mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka roda pengetahuan dan berhenti tiba-tiba. Tapi roda pengetahuan tersebut memang dihentikan oleh Loseng, namun Zobufan masih berputar dengan gila-gilaan tanpa belenggu roda pengetahuan. Dia melihat bahwa ia terus berputar dengan kecepatan tinggi mengikuti inersia. Dengan postur yang aneh, itu mengenai langit-langit, lalu berguling ke tanah membuat lubang besar di lantai. Melihat pemandangan ini, lebih dari selusin elit Yundian tertegun dan tidak ada yang berbicara. Sebagian besar basis kultivasi elit Yundian ini berasal dari tingkat keempat hingga ke tingkat keenam Dewa Penerangan, yang sedikit lebih tinggi dari Rana Zobufan. Tetapi dalam hal kekuatan nyata, saya khawatir mereka tidak jauh lebih kuat daripada Zobufan. Karena kekuatan bertarung seorang jenius seperti Bufan jauh lebih kuat daripada kultivasinya yang dangkal, dan tidak sulit bagi Zobufan untuk menantang di luar level. Tapi jenis surgawi ini yang menganggap tantangan melompati sebagai rutinitas, sekarang ditantang oleh melompati lebih tidak dapat diterima. Dia adalah seorang pria yang hanya memiliki kekuatan tingkat 4 alam bawaan. Sebenarnya, Zobufan dapat menantang tingkat keempat alam Dewa Penerangan dengan basis kultivasi yang baru saja memasuki alam Dewa Penerangan, dan tingkat kelima masih dapat diterima. Lagi pula, semua orang ada di alam Dewa Penerangan, dan bakat serta sumber daya Zobufan ada di sini.
tumbuh di bawah pelatihan hati-hati Tuan Zoda, satu kali makan dapat membuat banyak prajurit bangkrut. Tapi Loseng telah melintasi dunia yang sangat besar. Seberapa besar jarak antara makhluk bawaan dan alam dewa? Semua orang di sini adalah seseorang yang pernah mengalaminya. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Pantas saja anak ini sombong sekali. Dia memang punya modal untuk sombong. Tepat ketika banyak murid elit terkejut, Zhou Bufan melompat keluar dari lubang besar pada saat ini. Rambutnya acak-acakan, matanya merah. Bagaimana dia bisa terlihat anggun dan tampan? Tapi Zhou Bufan saat ini membuat orang merasa sangat berbahaya, seolah-olah dia seperti binatang buas yang marah. Matanya seperti berubah menjadi paku satu persatu, dipaku dengan kuat ke tubuh Loseng. Dengan suara serak, dia berkata, "Loseng, tidak peduli siapa di belakang punggung Anda, saya ingin Anda mati." Pada awalnya, Zhou Bufan tidak berniat untuk membunuh Loseng. Pada hari itu, setelah ayah Zhou Bufan mendengar transmisi suara esensi sejati seseorang, tanpa basa-basi lagi, dia segera melarikan diri, dan orang yang berbicara pasti tokoh teratas di Istana Awan. Karena tidak sulit ditebak, mungkin itu adalah Tuan Istana. Jadi Zhou Bufan mulai dengan Loseng, dan ada ruang untuk itu, dan tidak ada niat membunuh yang nyata. Tetapi saat ini Zhou Bufan benar-benar kesal. Kewarasannya seperti es dan salju di musim panas yang telah mencair. Sedikit kematian abu-abu muncul di tubuhnya, seolah-olah nafas yang keluar dari seseorang yang sudah lama meninggal, dan tubuh tombak panjangnya memilikinya. Pola naga juga diam-diam muncul, dan jejak cahaya berwarna darah terus muncul dari pola naga. Ketika cahaya merah menjadi terang hingga ekstrim, warnanya berubah lagi. Cahaya berwarna darah merah perlahan meredup, digantikan oleh pola naga hitam, dan energi mematikan muncul darinya. "Bufan, trik mana yang ingin Anda gunakan?" Ekspresi Zhou Feiling berubah. Mendengar kata-kata Zhou Feiling, warna kulit banyak murid elit Yundian juga tiba-tiba berubah. Saat melihat trik tembakan yang menghancurkan, jelas kebanyakan orang telah mendengar gerakan ini, karena ini adalah aksi terkenal Tuan Zoda. Dikatakan bahwa seseorang harus dilahirkan dengan kemampuan berkomunikasi dengan dunia bawah untuk mempraktekkan tembakan penghancur. Bagaimanapun, dunia bawah juga merupakan keberadaan yang tidak dapat dipahami oleh para pejuang di dunia seribu besar, dan catatan di banyak buku dan legenda juga tidak jelas. Di Yundian hanya Tuan Zoda dan Zhou Bufan yang memiliki bakat istimewa ini, dan hal ini juga yang menjadi alasan mengapa Tuan Zoda memiliki banyak ahli waris. Namun dia memupuk Zhou Bufan sebagai harta karun. Dengan kemampuan khusus ini selama ia besar nanti, kemungkinan besar dia akan melampaui Tuan Zoda. Segera sedikit energi kematian hitam keluar dari tubuh Zhou Bufan dan menempel di tembok putihnya. Di bawah balutan energi kematian ini, wajah Zhou Bufan tampak sangat menakutkan. Pada saat yang sama, di Istana Es di puncak Yundian, Zhou Die dan Dameng Dois menatap si Ngui dengan seksama. Zhou Bufan akan menghancurkan sebuah tembakan dalam pertarungan sebenarnya. Meskipun tembakannya belum matang, kekuatannya masih menakutkan. Saya khawatir Loseng tidak dapat menghentikannya. Dalam pandangan Dameng Dois, Loseng bisa mati. Apakah saya perlu memblokir tembakan ini? Karena konsekuensi dari senjata ini sangat serius. Jika tembakan yang pecah, seperti namanya, hampir dapat menghancurkan segalanya. Zhou Bufan itu baru saja dipukuli dengan sangat parah oleh Loseng, dan tidak mungkin untuk menahan tembakan ini di bawah amarahnya. Mata Zhou Die sepertinya tertutup kabut es, dan matanya terlihat bingung. Tidak perlu, biarkan Loseng memblokirnya sendiri.
Saya pikir dia harus bisa memblokirnya. Bagaimanapun kekuatan roda kehidupan dan kematian Wansa adalah tidak lebih lemah dari tembakan penghancur. Jadi tombaknya lemah. Jelas Jodie sangat akrab dengan tembakan yang menghancurkan. Pada awalnya dia menyukai tembakan menghancurkan Zobufan dan berencana menggunakan Zobufan untuk memecahkan penghalang. Tapi pada akhirnya dia memilih Loseng. Mungkin itu karena keyakinannya. Namun karakter seperti apa Kaisar Griffin itu? Karena dia memilih roda kehidupan dan kematian sebagai latihan utamanya. Bagaimana bisa ia kalah dengan tembakan penghancur? Meskipun Loseng baru saja berlatih, Jodie sangat percaya diri pada Loseng. Terlebih lagi, apa yang dilakukan Jodie sekarang adalah menguji niat Loseng. Hanya saja meskipun Dameng Dois mendengar bahwa Jodie bisa mendapatkan warisan Kaisar Griffin sebagian besar dengan bantuan Loseng, tetapi ia masih memiliki keraguan tentang kekuatan Loseng. Seperti yang dilihat kebanyakan orang, bagaimanapun kekuatan kultivasi Loseng terlalu rendah. Tapi Jodie sangat yakin bahwa Dameng Dois tidak bisa berkata banyak. Jadi dia hanya bisa menonton Xinghui dengan tenang. Saat ini gumpalan energi kematian abu-abu berkumpul di tombak putih Zobufan. Hanya dengan melihatnya, saya merasa jiwa saya telah terpengaruh. Seolah-olah dapat merusak jiwa, dan Zobufan memegang senjata putih. Seolah-olah dari hantu dan dewa dunia bawah. Saya menggunakan senjata penghancur, yang mana dapat menghancurkan semua hukum di dunia. Loseng membiarkan saya melihat bagaimana Anda mengambil serangan ini. Melihat tembakan dengan kekuatan pamungkas, Loseng tampak berhati-hati dan memutar roda pengetahuan. Pada saat yang sama, dia terus mengeluarkan 3 keping roh jahat dari gunung pedang pembantaian. Teknik menggunakan roh jahat sangat sombong. 1 roh jahat dapat meledakkan kekuatan yang sangat kuat, dan kekuatan 3 roh jahat bahkan lebih menakutkan. Namun cadangan roh jahat Loseng saat ini tidak banyak. Pada awalnya dia baru saja kembali ke rumah Luo dan mendapat beberapa roh jahat. Ketika dia membunuh tahanan darah, setelah memasuki jalan penguji, mereka dikumpulkan sedikit demi sedikit dan disimpan di gunung pedang pembantaian. Selain itu, Loseng juga mendapat beberapa roh jahat dengan melenyapkan ratusan mimpi buruk hitam. Pada saat waktu di jalan kematian, pada saat itu Loseng melemparkan 3 potong energi jahat dalam 1 nafas, dan dia merasa sedikit tertekan. Tetapi di hadapan tembakan mengerikan dari Zobufan, dia harus untuk menghadapinya dengan hati-hati. Berikan saya kematian. Tembakan yang hancur bercampur dengan udara mati yang kuat, dan itu menusuk Loseng. Bahkan elit Yundian yang menyaksikan tembakan ini, hati mereka menegang satu persatu. Zobufan pantas mendapatkan semua warisan Tuan Zoda. Terlepas dari kekuatan senjata ini, tetapi rasa penindasan begitu kuat. Pada saat yang sama, pedang panjang Loseng juga terguncang, dan 3 roh jahat meledak pada saat yang sama. Umumnya, orang yang berlatih cara membunuh memiliki lapisan di tubuh mereka dengan energi jahat. Ketika kebanyakan orang melihat orang seperti ini, mereka akan merasa bahwa roh jahatnya yang sangat berat, sama seperti roh pedang Loseng Yoye. Jika dipanggil, orang lain dapat merasakan roh jahatnya. Namun karena Loseng menyimpan roh jahat ke dalam pedang pembunuh, karena sebelum dia menggunakan roh jahat, dia tampak seperti orang biasa, tanpa roh jahat sedikit pun. Tetapi pada saat ini, ledakan tiba-tiba keluar dari roh jahat, seperti merasuki roh jahat. Hei, mengapa momentum di tubuh Loseng juga benar-benar berubah? Dengan roh jahat yang begitu kuat, dia sepertinya tidak mengikuti cara membunuh. Ya, saya tidak bisa merasakan keberadaan roh jahat sedikit pun darinya sebelumnya.
Mengapa? Dia bisa berjalan dengan cara membunuh. Bukankah dia takut serangan balik roh jahat? Banyak murid terkejut. Loseng sudah memasukkan 3 bagian roh jahat ke dalam pedang peminum darah. Lalu mengangkat kakinya, menarik lengannya ke belakang, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, dan pedang yang menusuk ke arah roda pengetahuan. Saat roh jahat berwarna darah setebal lengan keluar dari roda pengetahuan, secara umum ketika murid elit Yundian datang ke sini untuk bersaing, mereka tidak akan menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan persaingan umumnya terbatas sampai akhir. Tetapi pada saat ini mereka berdua hampir menggunakan gerakan terkuat mereka, dan murid-murid elit yang awalnya dikelilingi oleh mereka terus mendorong balik pada saat ini. Jangan sampai mereka terpengaruh oleh mereka berdua. Ding! Yang mengejutkan semua orang, mereka takut kedua orang ini akan mengalami akibat yang mengerikan. Tetapi situasi sebenarnya adalah saat keduanya bertarung, hanya ada sedikit suara garing, dan pedang peminum darah Loseng baru saja mengenai tombak putih Jo Bufan. Di bawah kekuatan Loseng, tombak putih itu mudah pecah sedikit demi sedikit di bawah mata semua orang, dan penghancurannya sangat menyeluruh. Senjata spiritual tingkat menengah ini sepertinya kayu busuk, pecah menjadi potongan-potongan putih kecil. Ketika tombak putih terus pecah dan akhirnya menyebar ke tanah Jo Bufan, saya melihat lengan Jo Bufan terpelintir dalam bentuk yang luar biasa. Dan pada saat yang sama, terus mengeluarkan suara retak. Jadi bisa dibayangkan tangan kanan Jo Bufan. Tulang di lengannya mungkin hancur berkeping-keping seperti tombak putih di tangannya. Tulang di lengannya patah sedikit demi sedikit, dan rasa sakit yang hebat membuat Jo Bufan menjerit. Dan pada saat yang sama, dia terus berguling-guling di tanah. Yu Feiling berjalan cepat ke sisi Jo Bufan, mengeluarkan ramuan putih yang memancarkan aroma elegan, memasukkannya ke mulut Jo Bufan, dan lengan Jo Bufan dihapuskan. Meskipun bisa disembuhkan dengan pil, butuh waktu lama agar tulang ini bisa tumbuh sempurna. Tidak hanya itu, meski luka di lengan sudah sembuh, kekuatan tulang akan sangat berkurang. Saat ini wajah Jo Feiling suram seperti air. Dia bangkit dan menatap Loseng dengan mencibir. Anda sangat baik, tidak hanya memblokir tembakan Jo Bufan, tetapi juga melumpuhkan salah satu lengannya. Mata Loseng berkedip dan dia berkata dengan senyum ringan, "Jika Anfa ingin meminta guru untuk disalahkan, saya menyarankan Anda untuk menyimpannya. Jika saya tidak menghapus lengannya, dia akan mengambil nyawa saya. Dengan cara ini relatif mudah bagi saya untuk menghapuskan lengannya. Seharusnya saya harus membunuh dia. Lihat, mati." Yu Feiling melontarkan 2 kata dan akhirnya menusuk tombak berdarah itu ke arah Loseng. Budidaya Yu Feiling berada di alam Dewa Penerangan lapisan ke-9, hanya 1 langkah lagi untuk memasuki Dewa Penerangan. Orang kuat semacam ini juga jauh lebih kuat dari lawan Loseng sebelumnya. Namun Yu Feiling menembak, dan sosok Loseng tiba-tiba melayang dan terbang. Melihat pemandangan ini, para murid elit yang menonton tercengang. Bukankah orang ini adalah makhluk bawaan? Kenapa bisa terbang? Para murid elit termasuk Yu Feiling merasa kepala mereka sedang kacau saat ini. Tidak peduli seberapa jahatnya Loseng, tidak peduli betapa berbakatnya dia, tidak peduli bagaimana dia bisa melompati tantangan. Dia tetaplah makhluk bawaan. Dan makhluk bawaan tidak bisa terbang. Bagaimanapun, ini melibatkan prinsip pengoperasian esensi sejati. Hanya setelah memasuki alam penerangan, seseorang dapat terbang dengan menggunakan pembakaran esensi sejati. Jadi tidak peduli seberapa tinggi makhluk bawaan melompat, pada akhirnya dia akan mendarat di tanah. Jadi dari zaman kuno hingga sekarang,
Tidak ada makhluk bawaan yang dapat menembus pagar ini. Tapi apa yang terjadi pada Loseng di depannya? Dia menghindari tembakan Zhao Feling dan melayang dengan mantap di udara. Jadi menghadapi hal yang tidak dapat dipahami ini, ekspresi semua orang sangat menarik. Dengan senyum tipis, Loseng menggerakkan bibirnya sedikit dan berkata kepada token transmisi suara Zodie, "Anda tidak menyangka Anda memiliki sedikit hati nurani." Tapi kalimat Zodie berikutnya membuat wajah Loseng tenggelam lagi. Dia terkikik dan berkata, "Jika Anda mati seperti ini, bagaimana Anda bisa menghilangkan kebencian di hati saya? Saya akan menyiksa Anda perlahan. Mulai sekarang, Anda akan datang ke sini setiap hari dan menantang banyak murid elit Yundian kita." Mendengar ini, Loseng menunjukkan senyum masam di wajahnya. Meskipun bagus untuk memiliki pendukung saat memasuki Istana Awan, tapi tidak perlu dimainkan seperti ini. Sayang sekali, Loseng tidak punya pilihan sama sekali. Meskipun Zhao Feling sedikit linglung karena Loseng terbang ke langit, itu tidak berarti bahwa dia akan membiarkan Loseng pergi. Bagaimanapun terbang bisa dianggap sebagai hal yang lumrah. Bagi para pejuang alam dewa penerangan, belum lagi Zhao Feling adalah alam dewa penerangan tingkat ke-9. Jadi tombak berdarah di tangan Zhao Feling sedikit berubah, dan dia mengejar Loseng. Namun sosok Loseng begitu fleksibel hingga melayang ke kiri dan ke kanan di udara, seperti burung layang-layang yang cekatan. Zhao Feling mengikuti Loseng sepanjang jalan, mengejar Loseng di sekitar area ini. Namun sayangnya dia menusuk beberapa kali berturut-turut. Tidak bisa menyentuh lengan baju Loseng sama sekali. Zhao Feling tidak dapat melihatnya. Cahaya redup telah menembus ruang dan terhubung ke tubuh Loseng, yang berarti bahwa Loseng adalah boneka Dameng Dois. Di bawah kendali Dameng Dois, bagaimana Zhao Feling mengejar Loseng? Bahkan jika Zhao Feling benar-benar dapat mengejar Loseng, dia mungkin bukan lawan Loseng. Lagi pula teknik boneka Dameng Dois telah mencapai keadaan fusi yang legendaris, dan dia dapat langsung menerapkan kekuatannya ke Loseng. Zodie menguap dan berkata dengan senyum tipis, "Oke, biarkan Loseng beristirahat hari ini. Dan biarkan Loseng memprovokasi mereka lagi besok. Yang terbaik adalah membuat mereka marah. Kalau tidak, besok tidak akan menyenangkan." Mendengar itu, Dameng Dois mengangguk, tetapi jari-jarinya yang tebal menari dengan sangat cekatan. Dan Loseng seperti boneka. Matanya menunjukkan ekspresi tak berdaya, tetapi dia berteriak dengan liar di mulutnya. "Elit Yundian, mereka semua adalah sekelompok sampah, dan saya akan datang ke sini untuk menerima tantangan Anda setiap hari di masa depan. Untuk melihat seberapa kuat Anda sebagai sampah." Murid-murid elit Yundian itu melihat Loseng menunjukkan kekuatan seperti itu. Satu persatu awalnya saya telah mengeluarkan pemikiran untuk menantang Loseng. Tetapi ketika saya mendengar panggilan Loseng, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Banyak orang telah memandang rendah mereka, tetapi mereka belum pernah melihat orang-orang yang memandang rendah mereka seperti ini. Bagaimanapun elit Yundian ini semuanya adalah jenius yang memproklamirkan diri mereka, dan mereka juga masih muda. Bagaimana mereka bisa menelan nafas ini? Untuk sementara ada kutukan lain di gedung abu-abu itu. Namun Loseng mendobrak pintu gedung dan hanyut di tengah penghinaan. Setelah terbang di udara untuk waktu yang lama, Loseng jatuh ke tanah, dan Loseng yang telah mengambil kembali kendali tubuhnya tidak berdaya. Dan berkata melalui token transmisi suara, "Nenek, bisakah saya memanggil Anda nenek? Dan jangan mempermainkan saya seperti ini." Tapi Zodie sama sekali tidak menghargainya. "Tidak, Anda harus istirahat yang baik hari ini, dan kita akan melanjutkan besok pagi." Loseng tampaknya tidak memiliki cara lain untuk menolak, selain mengerutkan wajahnya menjadi suram
dia merasa seperti gumpalan adonan dan membiarkan Jodie menggosoknya sesuka hati. Jika dia ingin menjadi rata, dia akan menjadi datar. Jika dia ingin menjadi persegi, maka menjadi persegi. Suatu malam berlalu, Loseng menggunakan roda kehidupan dan kematian Wansa dalam pertarungan sebenarnya, dan dia juga memiliki pemahaman baru tentang ini. Dia juga bergegas untuk berlatih sepanjang malam, tetapi keesokan harinya, Loseng merasa sedikit fluktuasi energinya mendekatinya. Dan sebelum dia sempat menghindarinya, dia merasakan tubuhnya bergetar. Kemudian Loseng membuka pintu dan terus berlari menuju gedung abu-abu. Apakah ini tidak terlalu dini? Untungnya Jodie tidak mencabut haknya untuk berbicara. Saya mengatakan itu semua sejak kemarin kan, datanglah sekali sehari. Jodie berkata dengan enteng, karena Loseng memberi Jo Bufan pelajaran kemarin, dan ketika dia pergi, dia meninggalkan kata-kata nakal dan arogan yang segera menyebar di antara banyak elit Yundian. Dan di aula elit, para murid memiliki kekuatan dari alam dewa penerangan. Para murid berdarah ini mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh Loseng, dan semua paru-paru mereka meledak. Mengapa beberapa pendatang baru begitu sombong sekarang? Jadi mereka harus memberi pelajaran. Jika tidak, pendatang baru benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di aula elit yang bisa melawannya. Bangunan abu-abu itu awalnya digunakan untuk para murid aula elit untuk belajar satu sama lain. Faktanya tidak banyak murid di dalamnya. Kultivasi, tapi hari ini ada ratusan orang di gedung abu-abu ini, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap tengah alam dewa penerangan, yaitu dari tingkat keempat dewa penerangan hingga tingkat keenam dewa penerangan. Dari tingkat ketujuh dewa hingga tingkat kesembilan tingkat para dewa. Murid-murid aula elit semuanya dipilih dari jutaan orang bakat. Jadi setiap orang tidak buruk. Setidaknya mereka adalah jenius tingkat manusia, dan ada banyak jenius tingkat bumi. Bahkan masih ada sejumlah kecil jenius tingkat surga. Saya ingin melihat hari ini makhluk bawaan manakah yang berani menantang para elit istana awan. Saya belum pernah melihat anak sombong itu di usia sebesar ini. Belum muncul. Apakah dia takut dipukuli sampai mati jika dia datang? Saya dengar anak itu terlahir dengan kemampuan terbang. Ini benar-benar aneh. Karena anak laki-laki itu mengatakan dia akan datang, dia mungkin akan datang kan? Tapi saya tidak tahu apa rencananya. Apakah baik menyinggung seluruh aula elit Yundian? Siapa yang tahu? Beberapa orang hanya bermulut murahan. Dengan banyaknya kita, diperkirakan mulutnya bisa bengkak. Pada saat ini, pemuda lain dengan len coklat masuk. Pemuda ini tinggi dan tinggi, sebanding dengan Xinjing Tian, dengan pelipis menonjol di kedua sisi dahinya, dan matanya setajam kilat. Li Buyi, dia bahkan datang, bukankah dia bahkan khawatir dengan alam dewa penerangan? Jadi anak itu sudah mati. Seseorang menyapa Li Buyi. Kakak Buyi, pernahkah Anda mendengarnya? Li Buyi mengangguk, berdiri di sampingnya, dan berkata dengan tersenyum, "Saya baru saja datang untuk ikut bersenang-senang. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tidak ada yang harus dilakukan. Saya mendengar bahwa seorang junior yang sangat arogan telah datang ke aula elit kita. Jadi saya hanya datang untuk melihatnya." Kakak Li luar biasa. Kenapa Anda tidak memberi pelajaran pada anak itu? Gunung di balik gunung, dan ada langit di balik langit. Seseorang berkata kepada Li Buyi dengan marah. Li Buyi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, "Ketika orang sombong ada begitu banyak dari kalian selalu bisa memberinya pelajaran. Seorang junior yang lahir dengan semangat alami."
Li Puyi menggelengkan kepalanya. Jika saya menang, dia juga akan menang. Jadi ini bukan bela diri. Kakak Buyi benar. Makhluk bawaan, mengapa membiarkannya mengambil tindakan? Ini terlalu menyanjung Lo Sheng, kata orang lain. Ayo. Lo Sheng akhirnya muncul di pintu gedung abu-abu. Meskipun dia enggan dengan segala cara yang mungkin, tubuhnya sama sekali tidak dibawa kendalinya. Sekarang banyak murid aula elit menatap Lo Sheng di pintu. Kebanyakan dari mereka melihat Lo Sheng untuk pertama kalinya. Banyak dari mereka tidak percaya sebelumnya bahwa Lo Sheng benar-benar mengalahkan Zhou Bufan dengan kekuatan bentuk kehidupan bawaan. Sekarang, lihat itu. Lo Sheng benar-benar hanya memiliki kekuatan bentuk kehidupan bawaan, dan dia bukan penyempurnaan bawaan. Hanya alam bawaan tingkat 4. Jika bukan karena kesombongan Lo Sheng, kebanyakan orang akan mendesak kekuatan Lo Sheng. Makhluk bawaan sangat kuat, tidak akan mungkin menantang alam alkimia ilahi setelah memasuki alam dewa penerangan. Tapi karena Lo Sheng mengatakan kata-kata arogan seperti itu sebelumnya, dia segera menyinggung murid-murid dari seluruh aula elit. Bagaimana mereka bisa memberi Lo Sheng wajah yang baik? Jadi satu persatu menatap Lo Sheng dengan kejam, seolah-olah mereka ingin meluluhkan Lo Sheng dengan mata itu. Pada saat yang sama, mereka juga melihat fenomena yang sangat aneh. Lo Sheng memiliki ekspresi yang sangat tidak berdaya di wajahnya, tetapi dia berkata di mulutnya, "Hei, semuanya, saya sudah menunggu lama." Setelah berkata ini, wajah Lo Sheng menjadi hitam dan dia mengutuk Jodie 10.000 kali di dalam hatinya. Wow! Kata-kata Lo Sheng seperti korek api yang menyulut gudang penuh bubuk mesiu dan segera meledakkan atmosfer para prajurit di seluruh gedung abu-abu. Sialan, itu benar yang kudengar. Orang ini gila dan dia sama sekali tidak tahu namanya. Kenapa kita tidak naik bersama dan mencabik-cabik orang ini? Singkirkan anak ini. Jika matanya bisa membunuh, Lo Sheng mungkin sudah mati 100 kali hingga 1000 kali. Bahkan Li Puyi mengerutkan kening. Dia memandang Lo Sheng dengan hati-hati untuk beberapa alasan. Dia melihat rasa ketidaksesuaian darinya. Ketika dia pertama kali melihat Lo Sheng, tetapi secara khusus, di mana ada ketidakkonsistenan. Dia tidak dapat menemukan kekurangan di dalamnya. Ini hanya bisa dikatakan bahwa teknik Dameng Dois dalam memanipulasi boneka terlalu tinggi. Setelah mencapai penggabungan alam, Dameng Dois hampir bisa melakukan apapun yang dia mau. Saat ini, Lo Sheng masuk dengan langkah besar dan kemudian merasakan benang energi itu menjauh darinya. Dan kendali tubuhnya dipulihkan. Tetapi pada saat ini, Lo Sheng lebih suka tidak mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Sekarang dia harus menghadapi kelompok murid elit yang marah yang bisa memakannya sendirian. Lo Sheng, saya di sini untuk menantang Anda. Seorang murid melangkah maju dan kekuatan murid ini adalah tingkat ke-6 dari alam penerangan. Lo Sheng tersenyum ringan, berusaha untuk tetap tenang, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya akan menerima tantangan Anda, tapi saya ingin menetapkan aturan." Lucu, siapa yang mau mendengarkan aturan Anda? Anda sangat sombong. Apakah Anda masih membutuhkan aturan? Apakah Anda tidak gila? Kami semua di sini bukan tandingan Anda. Jadi aturan apa lagi yang dibutuhkan? Pria besar. Semua orang dengarkan. Lo Sheng tetap diam sampai semua orang diam dan kemudian Lo Sheng berkata, "Saya hanya melakukan 3 tantangan sehari. Dan penantang terserah saya dan saya akan memilih penantang." Pengaturan Zodiac benar-benar terlalu kejam.
Loseng harus berpikir sendiri. Jika para elit Yundian dan Jodie ini tidak menerimanya, maka dia lebih memilih berdiri di sini, tak bergerak, dan membiarkan orang lain memukulinya sampai mati. Lelucon, bukankah Anda bermaksud begitu? Apakah Anda ingin menantang semua murid-murid di balai elit? Setiap orang dari kita memenuhi syarat, jadi mengapa Anda harus memilih? Beberapa murid berkata dengan marah, "Lupakan saja, apakah ada orang lemah di aula elit kita? Biarkan dia memilih. Seberapa kuatkah makhluk bawaan?" Ada juga murid yang menerima lamaran Loseng. Mereka berpikir bahwa meskipun Loseng dipilih, itu sulit untuk menemukan satu dia bisa mengalahkan lawan di masa lalu. Menunggu semua orang untuk tenang kembali, mata Loseng menyapu sekeliling dengan tenang. Dan akhirnya jari-jarinya jatuh pada para murid yang mengira mereka berada di alam penerangan dewa tingkat 4. Tidak mungkin kekuatan para murid elit yang datang ke sini hari ini tidak lemah. Murid di tingkat keempat alam dewa penerangan ini mungkin yang paling lemah. Orang ini memilih orang yang tepat. Dia benar-benar memilih Sang Guan Baimeng. Sang Guan Baimeng, anak itu mengira kamu terlihat seperti pengganggu. Mendengar itu, Sang Guan Baimeng bergerak dengan ekspresi sarkasme di wajahnya. Pergelangan tangannya menghina Loseng. Anda tidak berpikir bahwa alam saya relatif rendah dan saya adalah alam dewa penerangan tingkat keempat. Jadi kamu memilih saya? Loseng tersenyum dan mengangguk. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lagi pula karakter Loseng sendiri adalah tidak begitu menyukai orang sombong. Semuanya hanya bisa disalahkan pada Jodie sialan itu. Tapi dia tidak bisa mengatakan hal ini. Baiklah, Anda memang memiliki visi, tetapi Anda ditakdirkan untuk menyesalinya. Meskipun saya, Sang Guan Baimeng, hanya memiliki alam dewa penerangan tingkat keempat. Ada 20 orang yang mati di tangan saya. Tetapi yang ke-15, sebenarnya saya tidak tertarik melawan makhluk bawaan hari ini. Tapi sayangnya, Anda kurang beruntung dan memilih saya. Jadi saya harap Anda tidak menyesalinya, kata Sang Guan Baimeng dengan senyum dingin di wajahnya. Kalau begitu, ayo kita mulai. Tanpa pilihan, Loseng tidak mau merepot-repot berbicara omong kosong. Lagi pula dia sudah menemukan jawabannya. Jodie mungkin tidak akan membiarkan dirinya mati. Tujuannya tidak sulit ditebak. Melalui pertandingan dan intensitas tinggi, itu hanya untuk melatih diri sendiri. Tetapi metode ini terlalu buruk dan akan merusak karakter Loseng. Para murid elit dari Istana Awan menyingkir dan Loseng serta Sang Guan Baimeng berdiri berhadapan satu sama lain. Senjata Sang Guan Baimeng adalah sepasang sarung tangan logam. Senjata dengan penampilan yang sangat biasa. Setelah dia mengenakan sarung tangan itu, dia menatap Loseng dan bertanya, "Di mana senjata Anda?" Loseng juga mengayunkan tinjunya. "Ini cukup. Anak ini gila." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.